Welcome to the very first Water Resource Engineering campus in Indonesia. Here, Water Resource Engineering, Universitas Brawijaya, Malang. We provide first study in water resource engineering since 1974. Our commitment established since Indonesia needs more resources for food procurement program. From these needs, irrigation feels increasingly urgent to study. Majapahit Empire, the widest developed empire in East Java, also most of Indonesia, used one of the methods that collect rainwater in a kind of form of a sunken rectangular basin, or now we call it a pool, and used it as ritual bathing pool or as the city reservoir. The source of fresh water essential for high-density urban area, especially during the dry season. In advance, people on that era used some type of irrigation method for their farm. They streamed on a big river and alternatively streamed it into the farm. Now, some of their historical heritage still exists in some place in here. From that era, we know that people are researched and smart enough to gather, optimize and use the benefit of pure water from nature. From that era, we have already studied water resources. We know that even since Empire era in Malang, Singhasari Empire, the local empire formerly a part of Malang, people already had the ability to advance process the water resources. Our people on that era used the longest and the largest river stream in Malang. We called it Brantas, the second of the longest river in Java. Brantas has the most purposes for people all over East Java, and Malang City is the source of this legendary river. Malang is a beautiful city, second largest city in East Java and surrounded by several mountains that makes Malang has so much potential. Placed of 440 to 667 meters above the sea level, makes Malang has mild climate, fresh air, abundant water resources to support Malang's agriculture that absolutely needs a lot of irrigation management by a great human resources ideas. Malang also has attractive views and absolutely living laboratories that support almost all of water resources engineering material. So here is the right place to study water resource engineering from the top to the end. Yes, we research and study more about it. Water is vital for life. We need to conserve the environment, increasing quality by the latest technology, learn and analyze changes, and spread it to people by giving education. So many water resources study to do, especially with Indonesia as maritime country. Therefore, we provide the most important study in Indonesia. Teknik Pangeran diuntungkan dibentuk oleh para senior dari Kementerian Pekerjaan Umum menjadi satu-satunya program studi yang ada di Indonesia. Karena memang basicnya Sungai Brantas ini adalah laboratorium hidup yang ada di Indonesia ini. Suatu sungai yang sangat besar yang dikembangkan, dieksploitasi, ditata, dikelola, direncanakan, dimanage dengan baik. Sehingga jurusan pengairan mempunyai lokasi yang sangat strategis untuk kemudian menjadi barometer pengembangan teknik pengairan ke depan di Indonesia. Choosing Brawijaya University as a perfect campus to study water resources because Malang is one of the most famous education cities. Brawijaya University is one of the leading campus in it. The campus that achieved world-class entrepreneurial university. 6th ranked of Indonesia top university according to Kemristek Dikti, the most interactive local node of 2010
Smart Campus Award, and the oldest water resources engineering in Indonesia. Selamat datang di Universitas Brawijaya Malang, di mana Universitas Brawijaya ini memiliki 15 fakultas. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Teknik, di mana adalah salah satu jurusan yang saya kira sangat spesifik dan yang saya banggakan dari sekitar 164 program studi yang ada di UB, yaitu jurusan Teknik Pengairan. As the very first water resource engineering in Indonesia, we need to know the development of water resources study in Indonesia, a breakthrough of an institution that given water resources engineering to develop the parent project multipurpose Berantas. Teknik Pengairan adalah salah satu jurusan yang tertua ketiga di Fakultas Teknik ini, yang didirikan pada tahun 1976. Jadi berdiri karena pada saat itu sedang gencar dibangun infrastruktur bendungan di Jawa Timur, terutama di Malang ini. Dan pembangunan bendungan pada saat itu dilaksanakan semua dengan swakelola oleh para senior-senior kita di Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga beliau merasa perlu mempunyai generasi penerus yang mumpuni. Dan dari situlah kemudian beliau meluangkan waktu di sela-sela proyek untuk membangun program studi, mendirikan dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama di bidang sumber daya air. We start from a vision to become an excellent high education institution in water resources field within regional and international. An excellent central of water resource scientific society to support advanced area development and environmental perception. Also to graduate a righteous, competent, and innovative alumnus through Tri Dharma Perguruan Tinggi, scientific spirit, independent, continuous learning. Visi misi jurusan Teknik Pengairan juga misi-misi mengikuti visi misinya fakultas, mengikuti visi misinya Universitas Brawijaya, di mana Universitas Brawijaya memberikan visi misinya berupa bermutu dan bereputasi. With that vision, we are truly committed, proven with quality assessment grade A by BAN PT Kemdiknas. Jurusan Pengairan sudah 3 kali mencapai akreditasi A, di mana akreditasi A adalah akreditasi paling tinggi. Teknik Pengairan ini 3 tahun berturut-turut terakreditasi A, dan yang terakhir tanpa visitasi, itu membanggakan sekali. Jadi itu. Kemudian mengapa bisa terakreditasi? Karena kondisi banyak instrumen di dalam jurusan Pengairan yang memang sudah cukup baik. Contoh misalnya jumlah tenaga dosen yang berpendidikan doktor. Mungkin hampir 60-70% sudah doktor semuanya. SDM kita adalah sekitar 34 dosen, di mana 60% dari dosen itu sudah bergelar doktor, artinya sudah S3. Laboratorium cukup bagus, sistem pembelajaran cukup bagus, manajemennya baik, dan terutama lagi adalah kehidupan di dalam kampus ini enak sekali. Together we can grow with outstanding people to achieve our wonderful bright future in water resources engineering. We've created an excellent home to learn, contribute, and friendship. A practical environment would be the best education. We provided fascinating research labs that can be used or substituted as the real condition. Laboratory of River and Swamps. A lab that simulates rivers and swamps can be used as practical work and research for students in the field of river engineering science and low-lying lands. A simulation for river and swamps problems and solve it by innovative solutions. Di laboratorium sungai dan rawa ini kita fokusnya ke sungai. Sementara ini mahasiswa biasanya melakukan penelitian dari perubahan morfologi sungai, bentuk sungainya,
kemudian sedimen transport di alur sungai tersebut, dan juga penanganan dari permasalahan-permasalahan yang ada di alur sungai. Jadi di situ mahasiswa nanti akan membuat percobaan dan juga penanganan pengendalian dari permasalahan sungai yang ada. Dengan adanya laboratorium sungai dan rawa ini, kita sebagai mahasiswa dapat melihat dan mempelajari aplikasi dari morfologi sungai, rekayasa sungai, dan juga hidrolika. Laboratory of Basic Hydraulics. A simplest visual lab to study the basic of hydraulics, the open and closed hydraulics canal. Laboratorium hidrolika dasar ini pertama tujuannya adalah untuk mempelajari perilaku aliran di saluran, baik itu di saluran terbuka, ya, flow, maupun saluran tertutup itu berupa pipa. Nah, di sini mahasiswa diajari bagaimana cara mengukur debit, melihat tekanan air, sehingga dia bisa melihat di mana kondisi aliran-aliran kritis terjadi, di mana kondisi aliran subkritis terjadi. Nah, pada perpipaan juga demikian, biasanya mahasiswa ditekankan untuk melihat kondisi aliran dalam pipa itu melihat apakah aliran itu aliran bebas atau aliran tekan. Sehingga dengan harapan demikian nanti mahasiswa akan bisa melihat bahwa dengan aliran saluran tertutup itu bahwa gradien energinya bagaimana turun atau naik, apalagi kalau terjadi pada perubahan penampang. The breathtaking lab is in here, Applied Hydraulics Laboratorium, the lab that based on history of establishing water resource engineering, an applied laboratory of hydraulics, enormous and enchanting lab that actualize learning, services, and research of all students and lecturers in this department. As facilitator of technical field development, hydraulic science and technology. Tujuan daripada laboratorium ini terutama untuk proses belajar mengajar untuk mahasiswa S1, dalam hal ini untuk praktikum model tes atau uji model fisik hidrolik. Selain itu, laboratorium ini juga ditujukan untuk riset bagi mahasiswa S1, S2, S3, dan dosen yang berhubungan dengan model tes atau uji model fisik hidrolik. Hydrology Lab. Learn and research the nature naturally. Lab that can teach hydrology cycle, rainfall, and climatology. Di lab hidrologi ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, antara lain untuk praktikum mahasiswa sudah dipakai untuk riset beberapa mahasiswa S2 dan S3 bahkan S1 untuk keperluan skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau kegiatan praktikum dari mahasiswa semester 2 dan 3 itu adalah pengukuran hujan, kemudian ada evaporasi, kemudian mereka akan melakukan analisa dari hujan itu untuk intensitas hujan dan lain-lain. Jadi kegiatan itu dilakukan biasanya kita menunggu musim hujan, tapi kalaupun tidak ada hujan maka akan dibuatkan hujan buatan karena sekedar untuk mengukur tinggi hujan aja. Water Structure Plan Lab. To learn digitally, a computer lab in form of practices for using hardware and software to support more digital way to build a water structure. Design, calculate, and research easier. Nah, jadi rancang bangun ini digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menggunakan komputer yang sehubungan dengan mata kuliah yang dalam teknik pengairan, ya, dalam mendesain atau merancang bangunan-bangunan air. Jadi lab ini menggunakan teknologi yang optimal untuk menunjang mata kuliah di bidang teknik pengairan. Laboratory of Groundwater. The laboratory that is used to study about the management of groundwater and water quality. This lab is also open as research like water quality analysis,
river sediment analysis, also ground and geoelectric measurement analysis for groundwater exploration. This lab is all about satisfaction of knowledge and technology. Bidang kompetensi kami adalah penelitian tentang kualitas air, kemudian pengujian sifat fisik dan mekanik dari tanah. Untuk menunjang pendidikan, kami menerima praktikum dari beberapa mata kuliah, antara lain pengelolaan air tanah, pengelolaan kualitas air, dan transportasi sedimen. A special and focused fascinating literatures are provided to increase and stimulate the next innovation in our best library. A simple course with powerful knowledge. Perpustakaan jurusan pengairan adalah suatu tempat di mana kita bisa melakukan berbanyak hal selain membaca. Kita di sini dapat berdiskusi, belajar mengenai hal atau informasi baru. Fasilitas yang ada di perpus pengairan ini sangat nyaman sehingga kita bisa berlama-lama dan betah di sini. Learn in friendship is the way to get best result in the end. Once a student become a ready person to face the world, together we grow in power, skills, and friendship. Water resource engineering endorses the terrific method to learn and study. Instructive, focused, direct, practical, and fun. Main project is one of the method that applied those criteria. This project is uniquely on the held by Water Resource Engineering. Jadi tugas besar itu memang didesain oleh dosen-dosen kami untuk menyiapkan secara spesifik mahasiswa kita yang di bidang teknik pengairan, sehingga selesai dari tugas besar itu mahasiswa mampu mendesain bendungan, mendesain drainasi, mendesain irigasi, mendesain water quality, water treatment plant dan sebagainya, sehingga dia lulus, dia kompeten di bidangnya. We lot to learn everything outside, some of it inside class first, to study theoretically, and then we do it for real outside. Belajar di teknik pengairan itu lebih nyata dengan contoh-contoh konkret yang ada yang memudahkan penyerapan materi dengan observasi langsung. Belajar itu tidak harus di ruangan, tapi kita harus juga turun ke lapangan agar kita tahu teori-teori yang kita pelajari. From the instructive procedures to do direct practice and solve the problems, we can visually learn it and fast to sink in. Teamwork is also endorsed. We can learn to distribute tasks and together discuss it. Teknik pengairan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan infrastruktur pengairan di Indonesia, sehingga ilmu-ilmu yang kami pelajari diterapkan secara konkret. Kegiatan belajar di lapangan membuat belajar lebih menyenangkan. Here we can learn with fun and friendship, but in maximum result. Banyak sebenarnya di teknik pengairan yang kita dapat, yang kita praktekkan di dunia nyata, terutama masalah keairan. Contohnya kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan proyek di bendungan, di air, itu semua ilmu seperti konstruksi bendungan, ilmu persungaian, itu dapat kita aplikasikan di dunia nyata. Untuk penerapannya, selama saya bekerja, awalnya saya mengikuti konsultan ya. Selama di konsultan itu sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk proyek-proyek pengairan itu sendiri. Itu mata kuliah yang benar-benar dari dulu yang tetap masih terpakai kalau menurut saya. Jadi seperti bendungan itu, terus kemudian irigasi, terus kemudian ada reklamasi. Dulu ada sedikit saya mendapatkan hidromekanikal. Ilmu yang saya dapat terutama ilmu pengembangan sumber daya air, manajemen air, terus irigasi, ekonomi teknik itu sangat berguna. Academic lesson should be improved by student activity. It's all covered by Himpunan Mahasiswa Pengairan or Water Resource Engineering Student Association.
a forum in introduction and development of professionalism to help increasing quality and competence of water resource engineering students in water resource field. Also to develop attitude in academic and non-academic ability, systematical teamwork, professional, and responsibility. Kesan-kesan dari mahasiswa Pangayaran sendiri, di himpunan sendiri memiliki banyak keragaman dari beberapa daerah maupun beberapa karakter, sehingga kita dapat mampu mengetahui dan mampu mengatasi semua karakter dan perbedaan daerah yang ada. Kalau kita mahasiswa, ilmu itu kan dasar, tapi yang terpenting memang kita berorganisasi di kampus, karena itu modal awal kita untuk gabung dengan misal kita kerja di lingkungan lain. Karena apa? Misal kita pada waktu di kampus nggak ikut organisasi, kita waktu kerja masuk dengan bermacam-macam karakter orang, kita akan kesulitan untuk bisa menerima, misal kita menjadi teamwork yang bagus, pekerjaan yang baik mutu. Contoh di project aja, semua ini teamwork. Jadi perlu memang kita waktu kuliah itu masuk di organisasi. Student activities bring friendship to work in team, contribution to the community, and fun in soft skills. Water Day is an annual program to commemorate how water influences the vital of human life in the world. By that, water resource engineering facilitates the student to make a difference. 4 years once, there's a routine program called Pekan Das Brantas or Das Brantas Week. Year by year, with Himpunan Mahasiswa Pangayaran, we can make community contribution, a water charity, water-related education for the children, water environment conservation, and remarkable innovation. Best output for students make strong and competitive people. Water resource engineering already achieved many recognitions. Since established, the students of Water Resource Engineering Universitas Brawijaya have strong connection between one to the other generations. This made a strong alumni association until now to the future. Persaudaraan ini adalah untuk selamanya. Kita setelah jalin selama 30 tahun, kita pernah bersama-sama di salah satu universitas di Malang, di salah satu jurusan yang kita banggakan, jurusan pengairan, dan kita ditempa di situ untuk menjadi pribadi-pribadi yang sekarang telah tumbuh berkarya di masing-masing tempat. Hal-hal yang dikangenin selama masa kuliah itu banyak sekali ya. Mungkin dikangenin di teknik pengairan kekeluargaannya ya. Ketemu dengan teman-teman itu menjadi bagian yang tidak terlupakan. Keakraban antar mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan karyawan, bahkan antara mahasiswa dengan tukang parkir. Nah, ini memang di Pangayaran itu sangat kental sekali dengan keakraban dan kekompakan. Waktu deadline misalnya, masa-masa deadline itulah yang kadang saya itu berpikir, aduh kangen sekali. Water Resource Engineering alumni have so many projects and good work channels. Fresh graduates shouldn't be worried because water resource engineering is the bridge for the future. Each generation will be connected. The future is glowing and clearly visible. Sebetulnya adik-adik kita, secara mental, dia itu siap untuk terjun ke dalam lingkungan kerja. Itu sudah siap. Artinya dia itu ditempa di dalam perkuliahan, itu tugas-tugas besar, itu adalah seperti pekerjaan proyek kecil di tugas-tugas besar itu. Nah, kita sebagai alumni yang senior atau kakak-kakak kelas itu mengarahkan, itu memberi informasi di mana di situ ada kesempatan untuk berkarya. Fakultas Teknik dan khususnya juga Pengairan
itu sangat luar biasa perkembangannya. Dari segi kualitas saya kira tidak perlu diragukan lagi, kualitasnya terus mengupgrade ya. Dari segi fasilitas, dari segi metode ya, dan dari segi sumber dayanya, manusianya sendiri juga saya kira banyak mengalami peningkatan. Waktu awal masuk mungkin di gedung-gedungnya tuh masih dalam renovasi ya, mau dibangun untuk ikamatnya seperti itu. Terus untuk lab-labnya juga dulunya itu masih belum selengkap sekarang ya, dan juga fasilitasnya juga semakin baik, semakin maju, apalagi pengairan sekarang sudah mulai bekerja sama dengan Malaysia seperti USN. Ke depan, jurusan pengairan ingin meningkatkan pada level ASEAN, akan ingin masuk dalam AUNGIE, ASEAN University Networking Quality Assurance. Ini adalah suatu capaian yang ingin kita raih bersama dengan para staf dan dosen sekalian. Water Resource Engineering Universitas Brawijaya is the pioneer to lead water resources study in direct learning, strong friendship, and community contribution. The future is promising. With this quality, we can meet the brighter one. Learning, Friendship, water for life.